Halo teman-teman, saya melanjutkan Law of Attraction series yang berikutnya, itu series keempat, yaitu vibrasi dan kata-kata. Saya merecap lagi Law of Attraction yang berdasarkan dari Michael Rosier, berdasarkan buku ini. Teret, ya, teman-teman, Law of Attraction yang diajarkan oleh Michael Rosier adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi saya sudah menjelaskan di series yang sebelumnya bagaimana ada science behind the law of attraction, bagaimana ada keilmuan, ada neuroscience berhubungan dengan otak, bagaimana law of attraction itu bekerja, dan law of attraction itu ada hubungan dengan otak. Nah, definisi dan law of attraction adalah apapun yang Anda berikan perhatian, energi, dan fokus, baik ke dalam hidup Anda maupun ke bisnis Anda. Nah, tricky part adalah bagaimana itu menjadi positif untuk hidup Anda dan bisnis Anda. Di seri sebelumnya juga saya sudah membuka bagaimana sikap dasar mentalitas. Ada 3 bagian yang saya kupas supaya teman-teman bisa mengangkat dan mengubah dari negatif ke positif. Nanti di seri berikutnya akan saya kupas step by step, karena law of attraction-nya versi Michael Lozier ini ada 3 step atau 3 langkah yang cukup menarik buat dibagikan. Tapi pada seri ini saya ingin membahas bagaimana hubungannya vibrasi dan apa itu vibrasi, dan bagaimana hubungan kata-kata itu bisa mempengaruhi. Bahkan seri ini akan lebih panjang dikit, saya berikan studi kasus yang saya lakukan, termasuk pengalaman pribadi saya dan penggabungan klien-klien atau peserta pelatihan-pelatihan saya. Oke, nah menurut Michael Lozier ada suatu yang dikirim oleh kita melalui frekuensi otak kita, baik dari pikiran kita, mood kita, itu dia sebut sebagai vibe atau vibration. Vibration yang dimaksud di sini adalah bagaimana perasaan atau kondisi atau mood orang yang bersangkutan yang dipancarkan. Nah, itu yang baik itu positif atau negatif tersebut. Nah, vibrasi atau itu tergantung Anda melihatnya baik positif ataupun negatif. Jadi hanya 2 tipe, positif dan negatif. Netral pun orang bilang saya netral dalam kondisi itu. Netral itu juga memiliki tendensi salah satu, ya. Jadi tidak bisa abu-abu, mau hitam atau putih, ya. Kalau netral, jalan tengah juga memilih untuk lebih baik, ya kan, tidak terlalu condong ke kiri atau condong ke kanan. Nah, gimana Anda bisa mengatur suasana atau perasaan Anda atau rasanya Anda atau feelingnya Anda atau moodnya Anda yang dapat dilakukan vibrasi tersebut. Nah, vibrasi itu masih ingat nggak yang saya bilang ada siklus? Siklus pertama, Anda mengamati terhadap kondisi Anda, hidup Anda perhatikan baik itu positif atau negatif. Dengan Anda memperhatikan, Anda melakukan check up, Anda sudah melakukan pengiriman vibrasi. Anda mengirim energi tersebut, frekuensi tersebut atau vibrasi tersebut, baik berdasarkan dari siklus pertama. Nah, dari siklus kedua adalah mengirim, siklus ketiga adalah semesta atau law of attraction merespon, baru siklus keempat yaitu mencocokkan. Jadi law of attraction punya tugas adalah mencocokkan atau menyamakan frekuensi atau vibrasi yang Anda kirim. Very simple. Jadi setiap kita bisa mengirimkan, karena kita sebagai manusia yang lebih cerdas, kita pasti akan memiliki kemampuan untuk mengirimkan itu. Ada yang bilang dalam bentuk doa, ada yang bilang dalam bentuk vibrasi, ada energi, frekuensi, dan sebagainya. Itu memancarkan doa, memancarkan frekuensi, memancarkan dalam konteks ini adalah mengirim vibrasi. Dalam hal vibrasi tersebut, Anda juga seperti yang lagi tendensi sekarang adalah hoax berberita negatif, itu juga Anda menyebarkan vibrasi negatif juga. Begitu juga bagaimana memancarkan energi positif, vibrasi positif tersebut. Jadi hindarilah yang bentuk-bentuk hoax, ya.
Jadi contoh-contoh pikiran yang positif adalah kebahagiaan, kedamaian, cinta, semangat, abundance ya, yang paling sering kita dengar kata-kata abundance. Yang pikiran negatif simple kecewaan, menderita, sengsara, kekurangan, kesedihan, ya, patah hati, ya, dan sebagainya. Jadi perasaan itu yang kita harus kontrol. Nah, cara kerja law of attraction kalau di dalam bukunya ada pembahasan paling simpel. Seseorang bangun di pagi hari, ya kalau dia dalam keadaan kesal, dia bangunnya telat, akhirnya juga dia mengirimkan energi negatif, yang dimana akhirnya sampai perjalanan juga macet, sampai ke kantornya pun dia marah-marah, akhirnya the entire day hancur, ya gara-gara dia bangun telat, tidur kesiangan, dan itu menjadi satu siklus yang saling berurutan, yang saling berlanjutan, yang saling bisa terus-menerus yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya untuk kita shifting atau orang yang mengirimkan energi yang positif? Positif adalah misalnya dia ada orang bangun lebih pagi, dia semangat, dia menargetkan hari ini saya akan mendapatkan penjualan yang bagus, semangat yang bagus. Ya, akhirnya bangun pagi pun segar, persiapan semuanya senang sampai akhirnya dia buka toko, akhirnya dia banyak pengunjung dan dia makin suka karena banyak orang yang belanja. Makin banyak orang belanja, dia makin bersyukur itu yang jadinya. Nah, pertanyaan yang umum terjadi adalah gimana lagi tengah-tengah energinya atau vibrasinya atau hasil dari lingkungannya negatif. Saya beri satu contoh. Ya, satu real case saya bagikan ini. Jadi suatu hari ada, kan mobil saya cuma satu, istri saya bekerja, saya pun bekerja. Jadi terkadang itu mobil itu dijadwalan siapa yang jadi sopirnya hari itu, dipakai sampai semalaman. Oke. Waktu pagi akhirnya memutuskan dadakan kasih istri yang pakai mobil pagi itu juga. Walaupun saya pun ada meeting. Jadi saya memberikan istri saya untuk mengantar anak saya ke sekolah. Jadi akhirnya pun saya berangkat naik kendaraan online ya. Kebetulan waktu itu adalah ojek online motor. Jadi waktu saya pesan itu memang waktunya sudah mepet ya. Saya janji jam 9 ya. Saya setengah 9 berangkat waktu rumah saya di Kelapa Gading. Saya mau menuju ke kota Casablanca untuk meeting dengan beberapa orang. Dan itu lumayan maraton meetingnya ya. Sampai 5 meeting kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu pesan tuh udah pagi-pagi rame rebutan mobil, akhirnya saya udah kasih istri saya yang berangkat naik online ya kan. Estimasi normal yang pakai motor itu 45 menit sampai 1 jam ya. Saya udah pesan online di aplikasi di handphone saya, pesan-pesan sampai 3 kali ya, 3 kali motor yang berbeda penumpangnya yang menolak. Akhirnya dapat, dengan kondisi dapat pun, wah ini kenapa nih kok kesel banget ya, jelek banget, aduh runyam lah dan sebagainya. Dapat, oke saya bilang bang bisa nggak 30 menit, kalau bisa ngebut ya, saya lagi deadline jam 9 harus masuk, itu seingat saya lihat di jam di tangan saya, setengah 9. Ya walaupun di mapnya bilang sekitar 45 menit untuk naik motor dari Kelapa Gading ke kota Casablanca. Alhasilnya kita jalan cukup lancar, di jalan juga cukup lancar, ya. Walaupun kondisi vibrasinya negatif, pagi-pagi hektik, ya ditolak Gojek sampai 3 kali, online ojek online tersebut. Ya akhirnya dapat, udah tengah jalan, ngeng gitu kan. Seingat saya itu baru setengah perjalanan. Ya, setengah perjalanan lagi seru-seru, banyak yang bilang motornya kempes ya kan, banyak kempes tuh bang, kempes bocor ya kan. Dalam hati saya, apakah saya kegendutan sampai sampai bannya itu penuh ya, sampai bannya itu kempes ya, lama-lama mundur ke pinggir ke kiri. Lah kenapa bang? Iya saya cek ban saya, pas dicek ternyata beneran bocor sampai kempes yang di belakangnya, depannya enggak tapi yang belakang.
Waduh, apes banget gitu kan, udah jam mepet, waktu tinggal sekitar 10-15 menit, ya kan, aje gile. Dan abang ojek itu dengan baik hati bilang, udah Pak, nggak apa-apa, cancel aja, Bapak naik Gojek yang lain, Bapak kan mau buru-buru untuk ke Kokasnya katanya. Dalam hati saya, waduh baik banget nih abang, saya malah jadi nggak enak diginiin kan. Ya udah bang, saya tungguin aja. Saya tungguin, ternyata tempat duduknya nggak ada, ya kan. Berdirilah saya di bawah terik, jam 9 masih oke lah matahari, tapi ini kok udah terik banget ya. Jadi udah berdiri, dia benerin ininya, kebetulan ketemu tambal ban di dekat yang sana, alhamdulillah. Jadi masih ada hokinya, ya. Udah kempes, maju sebentar, ketemu tukang tambal ban, ya. Oke, itu tanda vibrasi energi yang positif. Akhirnya diperbaikin lah, ya. Nggak pakai dorong, nggak pakai drama ngedorong motor, ya kan. Pas berhenti di tukang tambal ban, saya berdiri juga, panas matahari, dikasih bangku, dapat bangku, ya kan. Ini bang pakai bangku aja pak, dikasih bangku, abangnya berdiri, ya berdirilah. Saya yang pegal kan, saya yang duduk, cari yang tempat lebih adem, lumayan jauh dari berapa meter dari tempat tambal bannya. Dan kembali energi negatif, saya mulai, wah sadar ya, ini dari pagi nih energinya negatif mulu nih, ya. Gimana nih, saya punya meeting maraton sampai malam ya, dari pagi jam 9 terus ke jam 12, jam 2, terus jam 4 sampai jam 7 malam. Saya bilang nggak bisa nih kalau kayak begini, saya akan beruntun sampai 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 sore, sampai malam energinya negatif. Mulai kita aware, mulai kita sadar, mulai kita waspada bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi yang membuat siklusnya makin beruntun dan makin kacau ya. Akhirnya saya rubah vibrasinya. Ayo netralkan, kita energi positifkan supaya maaf, supaya energinya positif lagi ya. Akhirnya sudah dan lumayan cepat, motor itu sekali tumble udah selesai. Alhasil langsung jalan, dan tengah jalan saya juga udah langsung WhatsApp-WhatsAppan dengan orang yang mau saya meeting kan. Dan ternyata dia juga datangnya telat gitu kan. Wah, syukur juga dia telat, saya juga telat. So, sama-sama akhirnya ketemu on time, paperwork masuk, submit materi, meeting juga jadi lancar. Dia juga telat, saya juga telat. Jadi saya tidak malu membuat orang yang saya ketemui itu batal, tapi berhasil membuat semuanya lancar. Siang meeting juga lancar, sore lancar, malam meeting pun lancar, sampai pulang saya akhirnya naik online lagi, tapi yang pakai mobil, dan itu tenang. Hasil meetingnya bagus, everything is good, semua lancar, dan disitulah Anda bermain dengan vibrasi Anda untuk mengubah dari negatif ke positif. Nah, berikutnya lagi vibrasi. Dan jika Anda masih ingat siklus vibrasinya, ada 4 siklus tersebut, bagaimana Anda bisa mengubah satu kondisi hidup Anda untuk Anda menganalisa, baik itu positif atau negatif. Anda tinggal menganalisa, mengubah dari yang negatif menjadi positif dengan Anda mengamati hidup Anda dengan siklus tadi. Itu sangat real case, bagaimana Anda bisa mengubah yang negatif menjadi yang positif. Anda bawa tahu sebenarnya hukum alam ini, law of attraction ini sudah ada, secara saintifik pun ada, secara keilmuan juga ada. So, saya bahas lebih banyak lagi tentang vibrasi dan kata-kata. Jadi berdasarkan keilmuan Michael Lozier, ada 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ya. Kolom 1 ini
adalah kata-kata. Kolom kedua adalah vibrasi. Kolom pertama adalah kata-kata, kolom kedua adalah pikiran kita atau thoughts kita, ketiga itu baru vibrasi kita, keempat itu hasil. Jadi dengan tadi real case saya adalah yang vibrasi saya yang tadi itu udah membuat suatu kata-kata itu menjadi suatu pikiran yang kurang baik, akhirnya dia menjadi vibrasi kurang baik, hasilnya beruntut nggak dapat Gojek, tengah jalan macet, terus bannya kempes. Nah, saya ubahin, saya bilang oke, semuanya lancar, kata-katanya saya ubah. Semoga habis ban ini selesai, nyampe ke tempat juga on time, sampai meeting sampai malam pun lancar. Ternyata alhasil dengan saya mengubah kata-kata saya, mengubah pikiran saya, akhirnya mengubah vibrasinya dan hasilnya pun berubah. So ada 4 kolom ini, 4 kotak-kotak ini yang harus kita kuasain bagaimana Anda mengubah vibrasi negatif atau hasil negatif. Jadi misalnya kondisi Anda saat ini di kotak ini hasilnya negatif nih, resultnya jelek banget, ya jelek banget, dan Anda ingin mengubah hasil-hasil yang Anda miliki saat ini. Gimana caranya? Anda mengubah kata-katanya langsung. Jadi ada 4 kolom ini. Jika hasilnya kurang baik, maka kata-katanya harus diperbaiki. Ya, nanti akan saya bahas di series berikutnya untuk benar-benar mengubah vibrasi negatif menjadi positif yang lebih cepat lagi, dengan ada konsep-konsep yang lebih jelas lagi. Oke, berikutlah series keempatnya. Terima kasih.